Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini masuki perkuliahan pertemuan ke-6 dengan tema visi dan misi perusahaan, di mana kita dalam membangun sebuah organisasi atau perusahaan, kita harus menetapkan serta menentukan arah dan tujuan perusahaan itu kita dirikan. Nah, di sini masuklah visi dan misi perusahaan. Nah, di dalam manajemen strategi, di situ ada strategi dan perencanaan strategi, di mana menetapkan suatu visi dan misi itu serta tujuan dan menentukan strategi merupakan suatu proses untuk merencanakan masa depan, di mana perusahaan atau organisasi. Nah, perencanaan tersebut meliputi kinerja perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, juga mengenai perencanaan aksi-aksi menghadapi pesaing ataupun perubahan situasi internal maupun eksternal. Nah, jadi apa itu manfaat visi dan misi? Manfaat visi dan misi itu yang pertama itu adalah tercapainya tujuan yang jelas antara seluruh pimpinan dan pekerja. Yang kedua, menyediakan dasar bagi seluruh aktivitas manajemen strategik termasuk evaluasi lingkungan, internal dan eksternal, penetapan tujuan, membangun strategik penetapan struktur organisasi, dan mengevaluasi. Yang ketiga itu menyediakan arahan berjalannya organisasi. Yang keempat, menyediakan poin utama organisasi bagi seluruh stakeholder yang terkait dengan organisasi. Yang kelima, menghilangkan perbedaan yang ada di setiap manajer atau pimpinan. Yang keenam, perkenalkan tujuan yang sama kepada seluruh pimpinan dan pekerja. Yang ketujuh, merancang. Yang kedelapan itu dukungan yang penting terhadap seluruh kegiatan organisasi. Yang kesembilan, mencapai performance organisasi yang lebih tinggi. Yang ke-10, mencapai sinergi dan kerjasama yang baik antara pimpinan dan pekerja. Soalnya isi visi itu bermakna apa? Visi itu adalah pernyataan tujuan yang ditentukan dan kepercayaan. Visi itu adalah pernyataan tujuan yang ditentukan oleh manajemen berdasarkan nilai inti dan kepercayaan yang didefinisikan oleh organisasi dan dikombinasikan dengan manifestasi dan petunjuknya secara bersamaan dengan sumber daya untuk merealisasikan tujuannya. Nah, jadi tujuan organisasi itu diarahkan dan diupayakan untuk mewujudkannya. Nah, di sini jelas bahwa visi itu adalah tujuan apa yang akan kita capai dalam organisasi tersebut. Nah, ketika kita mendirikan organisasi, tentu kan kita memiliki tujuannya. Apa tujuan kita? Nah, itulah visinya. Nah, jadi ada dua komponen visi. Yang pertama itu komponen kognitif. Komponen kognitif ini dia memfokuskan pada keluaran dan bagaimana meraihnya. Sedangkan komponen efektif, dia membantu memotivasi orang dan meningkatkan komitmen mereka untuk memperoleh motivasi tersebut. Nah, jelas bahwa komponen kognitif itu adalah dia memfokuskan bagaimana target yang ada di luar organisasi tersebut dan bagaimana kita meraihnya agar memperoleh keuntungan serta perusahaan kita atau organisasi kita dapat berjalan dalam jangka panjang. Nah, sedangkan komponen efektif itu dia membantu memotivasi sumber daya yang ada untuk meningkatkan komitmen. Karena perusahaan itu berdiri pasti memiliki komitmen. Komitmennya itu seperti apa? Nah, itu harus dipertahankan. Nah, dalam membuat visi pada perusahaan itu biasanya dia meliputi proses.
Itu ada 9 proses. Yang pertama itu pimpinan dan tim menentukan garis waktu perencanaan. Nah, artinya di sini pimpinan dan satu kesatuan, anggota serta tim dia menentukan waktu perencanaan itu dalam jangka waktu, jangka panjang, jangka pendek, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu melaksanakan penilaian lingkungan atas ancaman dan peluang. Nah, jadi diobservasi terlebih dahulu. Kita lihat berdasarkan lingkungan di tempat kita mendirikan perusahaan. Apa aja ancaman yang akan kita hadapi serta peluang apa yang kita dapat dari lingkungan tersebut. Yang ketiga itu mengembangkan pertanyaan wawancara yang tepat. Artinya kita wawancarai beberapa narasumber ataupun orang-orang di sekitar yang dapat mengembangkan perusahaan kita. Yang keempat itu menggunakan pertanyaan untuk mewawancara dengan tim ataupun pimpinan untuk mencapai visi mereka tentang bagaimana masa depan perusahaan seharusnya. Yang kelima itu menyusun visi masa depan. Selanjutnya mendapatkan umpan balik rencana visi selanjutnya. Selanjutnya mengembangkan draft kedua. Selanjutnya berbagi visi dengan tim kepemimpinan untuk mendapatkan komitmen perusahaan. Selanjutnya menilai implikasi dan mengembangkan rencana tindakan khusus. Nah, di dalam membentuk sebuah visi itu di sini ada keterlibatan dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah tim kepemimpinan. Di sini mendefinisikan rentang waktu, jangka waktunya berapa tahun, berapa bulan, serta berapa minggu. Selanjutnya itu dia setelah ada tim, lalu tim dan pimpinan itu menentukan serta mengidentifikasi lingkungan, baik itu untuk peluang usahanya maupun ancaman yang akan datang. Selanjutnya itu dia menyusun pertanyaan untuk diwawancarai masyarakat setempat. Setelah itu memperoleh sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya mewawancarai tim kepemimpinan untuk mengetahui visi. Selanjutnya membuat draft atau rancangan pertama. Setelah kita membuat draft ataupun rancangan pertama, kita harus memperoleh umpan balik dari organisasi. Nah, setelah kita memperoleh umpan balik, kita membuat draft atau rancangan kedua. Selanjutnya memaparkan visi dengan tim kepemimpinan untuk memperoleh komitmen mereka. Setelah itu menyusun implikasi dan rencana kerja secara spesifik. Ini ada contoh visi. Pada PTD, visinya di sini menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri di antara berbasis pada penguasaan teknologi tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global dengan mengandalkan keunggulan. Nah, jadi di dalam visi itu kan tentu kan untuk mencapai tujuan itu ada beberapa pihak yang terlibat, yang harus ada melibatkan General Electric, Kraft, dan Boeing. Nah, misi. Misi adalah misi yaitu pernyataan tujuan jangka panjang yang membedakan suatu bisnis dari bisnis serupa lainnya. Nah, di mana pernyataan misi ini mengidentifikasi lingkup operasi perusahaan dalam hal produk dan pasar. Nah, jadi secara garis besar itu misi itu adalah tahapan-tahapan bagaimana kita memperoleh visi tadi, tujuan kita apa. Nah, di dalam misi, di sini terdapat pernyataan untuk menjawab pertanyaan dasar yang dihadapi oleh semua perencana strategi. Nah, apakah bisnis kita ini berjalan dengan baik? Atau apakah bisnis kita berjalan di bidang produksi makanan dan lain sebagainya? Nah, selanjutnya itu pernyataan misi ini mencerminkan nilai-nilai dan prioritas suatu organisasi.
Di dalam menyusun misi, ada beberapa komponen yang harus kita libatkan. Yang pertama itu konsumen. Nah, kenapa konsumen? Nah, konsumen itu harus kita lihat juga siapa konsumen yang kita hadapi nanti di pasar. Lalu, produk atau jasa. Produk atau jasa apa yang akan kita hasilkan nanti dalam mendirikan perusahaan. Yang ketiga itu adalah pasar. Sejauh mana pasar yang akan kita tuju. Yang selanjutnya teknologi. Teknologi apa yang akan kita gunakan dalam memperlancar produksi perusahaan kita. Selanjutnya adalah profit. Profit dan pertumbuhan serta kelangsungan hidup. Di sini adanya komitmen organisasi untuk berkembang. Selanjutnya filosofi. Filosofi ini sini maksud adanya nilai, kepercayaan, aspirasi, dan prioritas organisasi. Dan selanjutnya subkonsep, di mana adanya apa keunggulan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Selanjutnya publik. Publik di sini masih ada kepedulian organisasi terhadap lingkungan sosial, komunitas, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya pekerja. Sini masuk pekerja adalah apakah pekerja merupakan ASN penting atau dari organisasi atau tidak. Karakteristik misi. Nah, jadi di dalam membentuk atau membuat sebuah misi itu ada karakteristiknya. Yang pertama itu cangkupannya halus luas. Yang kedua kurang dari 250 kata dalam satu paragraf. Yang ketiga itu menginspirasi. Yang keempat mengidentifikasi kegunaan dari produk dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima menunjukkan responsibility organisasi terhadap lingkungan sosial dan alam. Selanjutnya mencakup 9 komponen yaitu ada konsumen, produk atau jasa, pasar, teknologi, profit, filosofi, subkonsep, responsibility, dan pekerja. Selanjutnya ada reconciliatory, yang dimana reconciliatory itu artinya misalnya mendamaikan keadaan. Lalu ada kekal dan berdaya tahan. Ini ada contoh misi Microsoft di mana dia menciptakan perangkat lunak untuk komputer pribadi yang memberdayakan dan meningkatkan mutu orang-orang tempat kerja di sekolah maupun di rumah. Nah, di sini jadi bahwasanya visi dan misi itu adalah setiap organisasi merupakan satu kesatuan yang unik, memiliki tujuan dan alasan yang unik pula. Di mana visi dan misi ini merupakan gambaran bagi keunikan pada sebuah organisasi. Nah, apa hubungan antara visi, misi, dan tujuan? Nah, menurut si Levin, visi efektif memuat gambaran masa depan di masa di mana misi dimajukan dan di mana tujuan serta strategi dicapai dengan sukses sesuai dengan nilai-nilai dan filosofi organisasi. Nah, sedangkan tujuannya apa? Hasil akhir dari sebuah aktivitas yang direncanakan tujuan dan akan menyatakan apa yang harus dicapai dan kapan, serta tujuan harus dapat dikuantifikasikan jika mungkin. Nah, jadi ada beberapa area yang menjadi tujuannya. Yang pertama itu adalah profitabilitas, efisiensi, growth, shareholder, lalu pengguna sumber daya, reputasi, kontribusi ke karyawan, kontribusi ke masyarakat, market leadership, technological leadership, bertahan hidup, serta kebutuhan personal management. Nah, berdasarkan penjelasan materi saya hari ini, bahwa di sini kalian akan dituntut untuk diskusi, di mana coba kalian tuliskan visi dan misi organisasi yang Anda cermatin. Artinya, kalian harus mencermati sebuah perusahaan, kalian di situ harus melihat visi dan misi. Selanjutnya, apakah visi sudah sesuai dengan atribut visi? Dan selanjutnya, apakah misi sudah sesuai dengan komponen misi? Nah, tugas diskusi ini saya tunggu 15 menit
perkuliahan kita berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.